Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time. Pada sesi ini, Kiai Haji Misbahul Munir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara di rumah yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp dan akan dijawab di segmen ini. Namun, sebelum menjawab pertanyaan, saya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian untuk dapat berdonasi di dakwah peduli COVID-19. Nantinya, donasi itu akan diberikan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pondok pesantren yang terdampak COVID-19. Yang ingin berdonasi bisa transfer atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu untuk zakat fitrah. Saudara, baik, kami akan lanjutkan sesi ini dengan bertanya kepada Kiai Haji Misbahul Munir. Pak Kiai, tadi nafsu itu kan diciptakan Allah dan ditugaskan kepada manusia untuk mengendalikan nafsu itu. Boleh nggak sih manusia itu berdoa untuk mengendalikan nafsunya gitu? Nah, Bapak Imran di Jombang itu menanyakan, kalau kita misalnya boleh berdoa, terus kita terus-terusan berdoa gitu, oh, ya Allah kendalikan nafsu saya, termasuk maksa Allah nggak sih itu? Terima kasih Kang Amin. Yang pertama dengan Bapak Imron di Jombang. Berdoa itu Pak Imron diperintah sama Allah. Jadi udha'uni, ini perintah dari Allah. Mintalah kamu, berdoalah kamu kepadaku, aku yang akan mengabulkan. Jadi jangan mempunyai perasaan ngatur-ngatur Allah, merintah-merintah Allah. Karena di dalam istilah berdoa itu, kalau kita memohon dari bawah ke atas, namanya berdoa Kang Amin. Kalau kalimatnya minta tapi dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Kalau sesama begini bahasa Arabnya itu iltimas, minta tolong. Nah, jadi redaksinya itu yang kita mohon minta ini adalah perintah dari Allah. Karena apa? Karena berdoa adalah perintah dan berdoa adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita merasa ngatur-ngatur Allah. Ya, Allah itu tidak bisa diatur Kang Amin. Tapi prinsipnya begini. Apapun yang kita minta sebenarnya Allah tahu. Jadi kalau kita nggak usah doa sebenarnya Allah tahu Kang Amin. Lalu kenapa kita berdoa? Di dalam sebuah syair itu disebutkan begini. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi. Cukuplah Allah yang tahu. Apa yang menjadi kebutuhan Kang Amin, kebutuhan saya, kebutuhan Pak Imron. Allah tahu. Kenapa harus berdoa? Bukan memaksa Allah. Fadu'ai, saya berdoa. Wabtihali, saya menangis. Syahidun li biftiqari, menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah janji. Itu menunjukkan kita butuh. Dan Allah senang kalau kita minta Kang Amin. Alhamdulillah Kiai. Jelas jawabannya Kiai. Nah, selanjutnya Ibu Fani di Jakarta. Nah, ini sepertinya curhat Kiai. Ini kita sahur, besok puasa. Ibu Fani tanya, boleh enggak sih istri marah pada suami yang tidak mau beribadah? Misalnya ada suaminya nggak mau puasa, boleh nggak sih istri marahin suaminya? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Kalimatnya jangan marah, kalau marah nggak dikasih uang belanja nanti. Oh gitu ya. Jadi mengingatkan, karena memang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hei umatku, marra minkum mungkaron, kalau kamu melihat kemungkaran, ya falyughayyir biyadih, ubah dengan tanganmu. Nggak bisa, fabilisani dengan lisanmu. Nggak bisa, dengan fabi qalbi dengan hatinya. Tetap ingatin, Mas, puasa Mas, kalau nggak puasa nanti masuk neraka. Lah setelah itu dia nggak mau, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma punya kewajiban, wa innama 'alaikal balagh, tugas kita cuma menyampaikan. Hidayah urusan Allah. Begitu Kang Amin. Baik. Ada Ibu Sukaisih di Pondok Kelapa Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Doa apa yang mesti dibaca untuk hati yang gelisah? Menenteramkan hati gelisah, apa itu doanya Kiai? Kang Amin, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berzikirlah kamu. Berzikir.
Kalau kamu berzikir, kamu akan tenang. Kalimat zikir ini umum. Bisa zikir dengan alhamdulillah, disesuaikan Kang Amin. Misalnya dapat nikmat, ya alhamdulillah. Dapat musibah zikirnya, innalillah. Kan begitu Kang Amin? Ya, Kiai. Melihat sesuatu yang luar biasa, Allahu Akbar, Subhanallah, disesuaikan. Jadi zikir ini agar kita tenang. Jadi silakan Ibu berzikir apa saja, sebisanya, semampunya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita sudah berzikir, mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kan ada orang itu Kang Amin, ketika hatinya gelisah, hanya ngomong aduh mulu. Akhirnya bukan tambah tenang tapi tambah panik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, ayo berzikir. Berzikir sesuai dengan kebisaan kita, kemampuan kita. Kalau kita berzikir, hati kita akan jadi tenang. Itu Kang Amin. Banyak zikir agar menenangkan hati, Kiai. Akan menenangkan hati. Baik, Kiai. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Samsudin di Malang. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, Waalaikumsalam. Tanyanya, mengapa dalam Islam begitu banyak hukum? Ada hukum haram, ada hukum wajib, ada sunnah, makruh. Nah ini tujuannya apa, Kiai? Kang Amin, agama Islam turun ke dunia ini bukan untuk merepotkan kita. Ada hukum halal, haram, boleh, makruh, sunat. Kok repot amat? Enggak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah membawa syariat itu membawa rahmat, membawa kenyamanan. Itu prinsipnya. Dan Bapak dan Ibu sekalian di rumah, dimanapun saja berada. Mari kita pahami bahwa ajaran Islam tujuannya adalah jalbul masalih wa darul mafasid. Mendatangkan kebaikan dan menolak bahaya. Apa saja. Apakah itu hukum berkaitan dengan ibadah, apakah muamalah, apa masalah pernikahan dan sebagainya. Satu tujuannya untuk jalbul masalih, mendatangkan kebaikan, wa darul mafasid, dan menolak bahaya. Itu prinsip umumnya. Sehingga jangan suudzon. Misalnya, ini zakat lagi. Saya cari duit sendiri diminta-minta. Maka seakan-akan suudzon. Menuduh Allah zalim. Enggak, Allah enggak zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah tidak zalim. Karena sayang kepada kita, dikasih syariat agar kita itu jalannya ada aturan-aturannya. Itu Kang Amin. Jadi Kiai misalnya ada mabuk-mabukan itu haram, tidak boleh. Itu pasti ada faedahnya, Kiai. Ada gunanya diharamkan itu. Karena apa? Akal kita dijaga. Agama itu ada istilahnya hifdzul akal, menjaga akal. Sehingga disuruh sekolah, disuruh ngaji. Kalau narkoba itu dilarang. Karena kalau orang sudah tidak punya akal, bisa kacau semuanya, Kang Amin. Baik, Kiai. Pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Bambang di Kalimantan. Pak Kiai, apakah orang yang cepat marah dan suka mukul itu termasuk orang yang tidak bisa mengendalikan nafsu? Ya. Bagaimana sih agar tidak mudah emosi? Nah, itu Kiai. Subhanallah. Kang Amin, ya, ada Kiai. Tips ini. Jadi kalau Bapak suka emosi, suka marah, misalnya lagi berdiri, saran saya Kang Amin, marah-marah lagi berdiri. Saran saya suruh duduk. Duduk. Masih marah, duduk masih marah. Suruh tiduran. Kalau tiduran masih marah itu artinya ngigau, bukan marah itu namanya. Cuma saran yang selanjutnya Rasulullah mengajarkan memang agar kita tidak emosian. Kalau sedang emosi, cepat ambil wudu. Karena marah itu dari iblis dari api. Mari kita lawan dengan wudu. Wudu itu kan dari air. Sehingga kita bisa adem. Itu Kang Amin tipsnya. Baik, itu teorinya tipsnya. Ya. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Farhan di Madura. Apakah kita disunahkan sujud tilawah jika mendengar burung beo menyuarakan ayat dalam surat As-Sajdah? Atau mungkin suara kaset gitu, Kiai? Subhanallah ini. Memang bisa mungkin Kang Amin ya. Ya burung beo misalnya baca surat atau ayat As-Sajdah. Wasjud waqtarib. Ditiru sama burung beo. Jadi para jamaah sekalian, begini, bahwa di dalam agama kita itu ada surat dan ayat yang mengandung sajadah. Jadi kalau kita membaca surat tersebut, ayat tersebut, disunatkan untuk sujud tilawah. Sujud karena ada bacaan. Bacaan tilawah itu. Yang membaca disunatkan Kang Amin. Yang mendengarkan disunatkan. Tetapi kalau dibaca orang Kang Amin,
atau dibaca malaikat atau dibaca jin. Itu disunatkan bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Tetapi kalau yang membacanya itu adalah orang tidur, ngigo namanya ya, atau orang mabuk, atau binatang, termasuk binatang itu seperti burung, garis miring termasuk kaset, ya tidak disunatkan Kang Amin. Karena itu yang membaca bukan orang mukallaf. Baik ya, jelas ini saya sekali. dapatkan di dalam kitab Sabilul Muhtadin, kitab fikih itu Kang Amin. Baik, jelas sekali Kiai dan para pemirsa di rumah. Saya mengingatkan kembali bagi saudara yang ingin berdonasi untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19, bisa berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19 dengan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU-Care Lajisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu, atau untuk zakat mal silakan dihitung masing-masing. Saudara, pada segmen ketiga nanti kita akan kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yakni Kepala Bagian Pembinaan Religi Polri Kombes Polisi Haji Zainuri Anwar. Jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.